Zamil TV Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, ajarkanlah anak-anakmu untuk sholat, agar dia tahu bahwa setiap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan wajib untuk tunduk dan taat kepadanya, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanamkan pada jiwanya sebuah kalimat la ilaha illallah. Kajian umum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Samil Tutor dalam sebuah channel Samil TV Sunnah. Dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa membahas sebuah materi, yaitu fikih keluarga, ya, khusus untuk bagi kita, bagi para suami ini, ya. Judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah untuk para suami, ya, begini cara mendidik istri, ya. Nah, pada sahabat Samil Tutor, ya, para suami yang telah memiliki istri, ada hal yang paling penting untuk rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa mendidik istri kita, ya, agar dia taat kepada Allah dan taat kepada kita. Nah, kita berusaha untuk melanjutkan apa yang disampaikan, ya, yang telah disampaikan oleh para ulama, para asatid, para ustaz-ustaz, ya, bahwa betapa pentingnya untuk kita menjaga istri-istri kita agar dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian kita juga banyak, ya, melihat kejadian-kejadian yang beberapa akhir pekan ini, di beberapa tahun ini, banyak kasus-kasus di mana istri banyak melakukan penyimpangan, ya, baik penyimpangan agama maupun penyimpangan dalam rumah tangga itu sendiri, ya. Sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu masalah yang kita hadapi, yaitu bagaimana kita mengajak mereka untuk kembali kepada agama ini, untuk melihat kembali agama yang kita sodorkan kepada sang istri kita. Kita sudah sepakati, ya, bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah juga menyampaikan, ya, sebagaimana mukadimah yang kita sampaikan tadi dalam Quran surat Ar-Ra'd, ya, surah ke-13 ayat ke-11, di mana artinya adalah Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri, ya. Demikian juga kita tidak bisa berpangku tangan membiarkan istri kita menunggu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha untuk memperbaikinya, untuk mengajarinya agar ia, ya, mengerti dan memahami bahwa dalam rumah tangga itu ada hukum-hukum yang harus ditaati, ya, hukum-hukum Allah dan hukum-hukum daripada rumah tangga itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh yang sangat konkret tentang sosok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid, yang demikian
mudahnya menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya Khadijah ya tidak pernah mendengar la ilaha illallah. Bahkan sebelumnya yang ada di benak mereka kaum Quraisy ya, dan Khadijah dari kaum Quraisy adalah apa yang sudah mereka dapatkan dari warisan nenek moyang mereka berupa penyembahan berhala, yaitu patung-patung ya, berupa kebidahan dan kemungkaran. Walaupun kita sampaikan bahwa Khadijah adalah wanita yang terkenal menjaga kehormatannya dan termasuk wanita yang sangat menjaga kebersihan dan kesucian jiwa mereka, tidak mudah untuk menerima sebuah keyakinan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita ya, menyampaikan tentang suatu fakta yang terbalik dari apa yang mereka ketahui sebelumnya, dari mulai menyembah banyak berhala di sekeliling mereka sampai diminta untuk menyembah ya satu maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sana ada rahasia mengapa demikian mudahnya Khadijah menerima ya apa yang Rasul ajarkan kepadanya. Bahkan ketika Nabi kita mengisahkan tentang kisahnya berjumpa dengan Jibril alaihissalam di Gua Hira, beliau bukan heran, namun malah menjadi pendukung beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan meyakinkan Nabi bahwa Allah tidak akan menghinakan suaminya, gitu ya. Artinya Khadijah berkeyakinan bahwa suaminya tidak mungkin akan dihinakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua itu karena dalam benak beliau dibangun daripada pergaulan suami istri yang demikian lamanya sampai memperoleh anak dari suami tersebut, mendapatkan bahwa Nabi Muhammad SAW di mata beliau adalah sosok yang sempurna, sosok suami, sosok pemimpin yang dapat dipercaya, sosok yang bisa bergantung sebuah harapan bagi sang istrinya, yang bisa ia gantungkan asanya, yang ia bisa harapkan ya akan menjadi pembawa kebahagiaan ia di dunia dan akhiratnya ya. Para sahabat sambil tutor, maka beliau tunjukkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya sebagai perintis kebaikan yang pertama kali ya membantu orang-orang yang lemah dan orang yang paling hebat dalam membela kebenaran dan mengingkari kemungkaran yang ada. Dari itu semua beliau membawa Rasulullah kepada pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, di mana ya Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang beliau lihat sebagai orang yang memiliki pemahaman agama, yang mempunyai kejujuran ya, yang punya sifat-sifat kesolehan ketika itu. Dan ketika mendengar jawaban dari Waraqah yang demikian berat ya untuk didengar oleh Khadijah dan juga oleh kita semua yang mendengarnya, bahwa tidaklah orang menerima hal itu kecuali akan diusir oleh kaumnya sendiri. Lalu Nabi kita mengatakan, apakah mungkin mereka akan mengusir aku dari kota Mekah? Nabi saja sampai tidak percaya bahwa kaum Quraisy bisa mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian dibuktikan dengan imannya beliau radhiyallahu anhu ta'ala. Beliau adalah orang yang pertama mendengarkan wahyu dari Nabi Muhammad SAW, juga orang yang pertama yang menerima Islam langsung dari beliau. Tentunya tidak akan muncul semuanya tanpa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membina istri kita agar mau kembali memahami agama ini. Dan kita berusaha ya memperbaiki akhlak dan mempunyai akhlak yang baik untuk proses pembelajaran kepada istri kita. Bila kita melihat kepada semua didapatkan pada sosok Nabi kita ya, Nabi sebagai Rasul juga sebagai guru
juga sebagai umat manusia, dan Allah siapkan semua akhlak yang mulia yang ada pada diri beliau, ya. Allah bahkan memuji dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, ya. Sehingga kita akan mengatakan bahwa wajar bila itu mudah, karena kemuliaan akhlak Rasulullah memang sudah terbukti di dalam sebuah Al-Quran. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan, kuasailah hatinya, maka kamu bisa mengaturnya. Ambil hatinya, nanti akan bisa mengaturnya. Bahwa seorang akan bisa diatur bila hatinya terikat, terkait dengan kita. Ada sebuah kepercayaan yang penuh bahwa suami adalah orang yang mampu membawa dirinya pada kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Nah, sahabat saniputor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ya jawaban, ya, karena adanya sebuah kepercayaan dari hati sang perempuan bahwa nanti dia akan bahagia bersama suami yang ia cintai. Nah, mudah-mudahan bahwa bukti cinta, ya, istri kepada kita, apakah memang betul-betul yang dia pilih merupakan seorang sosok pemimpin yang tepat untuk memberikan perubahan pada dirinya. Nah, sahabat saniputor, mungkin ini saja yang bisa kita berikan di kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan segmen tentang fikih dalam rumah tangga kita sama-sama belajar, ya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang positif dan ada yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga rumah tangga kita dari kemaksiatan dunia yang begitu kejam ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari dukung channel dakwah sunnah Samin TV Sunnah, hidup mulia dengan sunnah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم أمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا به وإذا أزهم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Doa harian. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Samil Tutor ya, dalam channel Tibun Nabawi ya, pengobatan Islamiyah dan herbal ilahiyah dan herbal hakni dan materi dakwah lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sedikit materi, yaitu menebar cahaya sunnah. Simak terus tema kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Ahzab yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula patut bagi perempuan yang beriman apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan ya, akan ada bagi mereka ya pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dialah telah sesat yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-36. Ini merupakan dalil ya yang dibawakan oleh penulis ya, bahwa betapa pentingnya wajib untuk mengagungkan atau menebar sunnah. Inti pendalilan dari dalil tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat ini, lelaki beriman dan perempuan beriman tidak patut, tidak boleh, tidak seyogianya memiliki pilihan lain selain yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila sudah ada sunnah ajaran dari Rasulullah SAW, maka janganlah memilih pilihan yang lain. Artinya jangan memilih selain yang telah Allah tentukan ya. Sisi dari pendalilan di atas, pertama bahwa seorang yang beriman dan tanda keimanannya adalah wajib mengagungkan sunnah, karena ayat ini memberikan pembelajaran ya, atau pelajaran kepada kita apa saja ya yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita memilih pilihan yang lain ya. Sisi pendalilan yang kedua adalah siapa yang tidak menepati
ya yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia dinyatakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia telah sesat, ya, menyimpang dengan penyimpangan yang jelas, nyata, terang. Ini merupakan sisi pendalilan yang wajib dipegang teguh, ya, kepada sunnah. Contoh dalam akidah termasuk sunnah ajaran Rasulullah SAW di dalam perkara akidah, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Rabb yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Thaha ayat ke-5. Maka tugas kita, ya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Maka kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Tidak boleh bagi kita memiliki pilihan lain. Siapa yang memiliki pilihan lain tidak di atas sunnah Nabi, ya, dalam akidah, berarti dia telah bermaksiat, ya, dan menyimpang dalam penyimpangan yang jelas dan terang. Contoh di dalam ibadah, ya, sunnah Rasulullah SAW beribadah wajib mencontoh Muhammad SAW dalam hal salat, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Jika salat tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka akhirnya salat tidak ada nilainya. Maka kita wajib, ya, menepati sunnah Rasulullah SAW dalam hal salat, dalam ibadah apapun, ya, dan kita wajib menepati, ya, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, bahwa siapa yang beramal tidak ada sunnah dalam ibadah, maka dia tertolak, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man amila amalan laisa amruna fahuwa raddu. Hadis ini seringkali, ya, saya sampaikan dalam hal kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Contoh dalam muamalah, ya, misalkan di dalam hubungan antara sesama manusia dalam hal hutang piutang, maka dalam sunnah ajaran Rasulullah SAW riba diharamkan. Bahkan pengharaman riba itu, ya, 100 hari kira-kira sebelum Rasulullah SAW meninggal atau wafat, yaitu ketika beliau berkhutbah pada haji wada, ya, waribal jahiliyati maudu'un wa awwalu riba ad'uhu riba Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kullu. Riba jahiliyah telah dihapus, dan riba yang pertama kali aku hapus adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Maka riba jahiliyah dihapus seluruhnya. Hadis Abu Dawud dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, ya. Maka kita harus terima dan harus tetapkan sunnah ajaran tersebut, ya. Maka dalam hutang piutang yang ada hanya akad kebaikan dari seorang muslim kepada yang lainnya, ya. Tidak boleh mengambil untung di dalam hutang piutang tersebut. Jangan ngambil untung banyak, ya. Kalau kita nak ngajuk hadiah boleh, tapi kalau bentuknya lebih daripada ada penjelasan, maka itu yang dilarang, ya. Misalkan hutang si fulan 3 juta, dibalikkan ke si fulan 3.500.000. Nah, 500-nya ini tidak ada penjelasan apakah termasuk hadiah atau uang lebih. Nah, ini sifatnya tidak jelas, horor, maka ini masuk kategori riba. Jadi misalkan si fulan tadi mau ngembaliin uang yang dipinjam 3 juta dan dikembalikan 3.500.000 dengan penjelasan
wahai fulan, saya kembalikan hutang yang saya pinjam ya 3 juta, dan ini ada lebih yang 500 buat jajan anak-anak ya, mudah-mudahan berkah dan keberkahan itu akan datang kepada saya pula. Nah itu aman. Tapi kalau misalkan 3.500.000 tanpa ada informasi yang jelas apakah duit ini termasuk hadiah atau timbul dari lamanya kita meminjam ya, ini kan subhat jadinya, halal enggak, haram enggak, ya gimana menilainya? Uang ini nggak bisa digunakan sebenarnya, tapi kalau uang itu dikatakan 500 ini untuk anakmu, untuk jajan ya, mudah-mudahan saya dapat rezeki yang berlimpah ruah ya. Nah inilah dalil yang pertama ya, menunjukkan wajibnya mengagungkan sunnah kepada kenapa kita dikatakan wajib. Sunnah ini yang ditujukan kepada Rasulullah SAW ya. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Insya Allah nanti kita akan bahas pada session berikutnya ya. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini tentang masalah kita wajib menebar cahaya sunnah, agar kita termasuk pada golongan-golongan orang-orang yang diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ya, kesalahan dalam menyampaikan materi ini ya. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan di kedepannya kita tidak akan lagi ya terbolak-balik dalam menyampaikan materi-materi yang insya Allah bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Oke guys, sebelum kita tutup mari kita seruput. Alhamdulillah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Arba'in. Sebelah mulianya sifat malik, al-haya'u syu'batun minal iman, malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di dalam channel Samil Tutor Official ya, dalam sebuah channel mengenai tentang pengobatan Tibun Nabawi, ruqyah, bekam, resep-resep herbal ilahiyah dan resep dari HNI serta materi dakwah umum lainnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah untuk bisa bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Samil Tutor, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahasnya tema fikih dari fikih keluarga, yaitu membina keluarga yang sakinah ya. Sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasanya setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupan ini pasti
mendambakan kehidupan keluarga yang baik dan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini mungkin cita-cita setiap orang, dan secara umum juga semua manusia pasti mendambakan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian di dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita kaum muslimin kepada jalan Islam, kepada jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah. Setiap muslim dan muslimah ketika membina keluarga, maka harus memperhatikan hal yang penting, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala yang menyatukan seorang istri dan suami. Dialah yang maha kuasa, yang tadinya bersatu atau menyatukan yang tadinya tidak bersatu. Hal yang asas ini bisa harus senantiasa diperhatikan agar terciptanya rumah tangga yang sakinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, kelak Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Lalu bagaimana kiat-kiat dan syarat-syarat terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Nah, kiat-kiat yang paling utama yaitu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang mudah-mudahan di tema yang singkat ini bisa memberikan pembelajaran untuk rumah tangga kita agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sahabat Sami Tutor, mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kesehatan agar apa yang Allah perintahkan kepada kita dapat kita jalankan dengan sebaik mungkin. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini. Mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke guys, di kesempatan sore hari ini kita akan bercerita tentang masalah kisah sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terlihat familiar, tapi masih banyak muslimah dan muslimin yang mungkin tak kenal dengan sosok Utsman bin Affan. Siapakah beliau? Utsman bin Affan budanya kita kenal sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti dibalik nama yang beliau miliki adalah pemilik dua cahaya atau disebut Zun Nurain. Tak hanya sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Utsman juga memiliki beragam kisah yang menarik untuk kita ketahui. Yuk, mari kita simak biografi dari Utsman bin Affan. Sebelum mengenal kisah dari sahabat Nabi terdekat ini, kita kenali dulu profil pribadi Utsman bin Affan. Beliau memiliki nama lengkap, Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Lahir di kota Mekah pada tahun ke-6
Amul Fil, tahun gajah, ya. Jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, umurnya 5 tahun lebih muda. Saat Nabi Muhammad mulai berdakwah dan menyebarkan agama Islam, Utsman termasuk orang yang pertama kali yang mempercayainya. Sahabat dari Nabi ini tergolong dalam kelompok as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Nama ibunya adalah Arwa binti Quraiz dan meninggal dunia saat kekhalifahan dirinya. Utsman menjadi seorang muslim, ya, saat berimigrasi ke Abyssinia atau Ethiopia dan Madinah. Lahir dalam keluarga mampu dari saudagar kaya raya, tak membuat kepribadiannya berubah. Justru dikenal sebagai orang yang suka menolong dan dermawan, ya. Julukannya dua cahaya, ya. Beliau dijuluki dua cahaya dari Utsman, salah satu dari dari 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberi banyak kemahiran, ya. Nah, para sahabat sambil tutor, mudah-mudahan cerita singkat kisah-kisah Nabi ini dapat memberi pembelajaran buat kita, ya. Kita dapat ambil contoh bahwasanya untuk menjadi orang yang berguna dalam agama ini, yaitu kita menjadi muslim yang betul-betul memperjuangkan agama Allah ini dengan sebaik mungkin, ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan di cerita kisah sahabat Nabi ini. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Samir Tutor Official. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oke, para sahabat Samir Tutor rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tema, yaitu hukum khusus tentang rumah tangga dan perceraian, ya, tuntunan praktis fikih wanita dengan judul lengkap, ya. Jadi kita akan membahas tentang hukum khusus tentang dalam rumah tangga. Nah, sahabat Samir Tutor, bahwasanya kita ketahui Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diberikan kepada kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, artinya agama dari Allah dan diberikan kepada kita. Jadi tidak ada sesuatu yang ditutupi oleh Nabi, semuanya telah Nabi sampaikan kepada kita. Jadi Islam merupakan agama yang sempurna, maka kesempurnaan yang paling sempurna, ya. Sebagaimana dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin, ya. Jadi masuklah kita ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara sempurna, jangan setengah-tengah. Karena kalau kita mempelajari Islam setengah-setengah, maka dikhawatirkan kita akan mendapati satu penyimpangan yang bisa membahayakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam adalah bahwa Islam tidak hanya mengatur dalam perkara akidah dan ibadah, tapi juga mengatur dalam perkara muamalah dengan baik, ya, benar dan sempurna. Dan termasuk perkara-perkara muamalah yang diatur, ya, dalam agama Islam adalah perkara yang paling penting adalah perkara hubungan suami istri, ya. Dengan mengetahui kesempurnaan agama Islam, maka kita akan semakin teguh, ya, bila kita meyakini bahwasanya agama Allah ini adalah agama yang benar. Inna dina 'indallahi Islam, ya. Tidak ada agama yang paling sempurna kecuali agama
agama Islam, dan agama Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Ar-Rum, ya, surah ke-30 ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan yang Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung, ya, dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih, ya, dan sayang, ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dalam Al-Quran ini surat Ar-Rum ayat ke-21, ya. Nah, melalui ayat tersebut, ya, seakan-akan kita diperintahkan, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, melalui ayat di atas, ya, penulis ingin berbicara kepada kita, ya, bahwa salah satu pokok dalam pembicaraan hukum suami istri adalah beristri dalam rumah tangga adalah hal yang menjadikan memuji Allah, karena menikah merupakan rahmat dan perhatian terhadap hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba yang mengerjakan hal tersebut, ya. Mari kita senantiasa menjaga rumah tangga kita agar tidak tergoda oleh hal-hal yang duniawi, ya, dan selalu mengajarkan istri-istri kita tentang bahwa kehidupan ini tidak terlepas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat sambil tutor, mudah-mudahan tema yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, ya, hukum khusus tentang rumah tangga, ya, dan perceraiannya, tuntunan fikih wanita, ya. Insyaallah ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segmen olahraga. Baik. Segmen olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, malam nih langsung saja, ya. Tema kita malam hari ini adalah kesehatan, ya. Apa yang akan kita bahas yaitu BAB berdarah, ya. Buang air besar. Berdarah adalah kondisi ketika terdapat darah dalam tinja atau feses. Darah bisa terlihat pada proses atau ketika penderita kondisi ini sedang membersihkan duburnya. BAB biasanya terjadi ketika terdapat pendarahan di saluran pencernaan atau kondisi tertentu seperti wasir atau radang usus. BAB berdarah tidak selalu menandakan masalah kesehatan yang serius, ya. Meski demikian, BAB berdarah tetap perlu ditangani karena menyebabkan kondisi yang fatal. Oleh sebab itu, segera lakukan pemeriksaan ke dokter apabila terlihat feses yang berdarah. Berdasarkan terjadinya pendarahan feses dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama disebabkan oleh
pendarahan pada pensaluran pencernaan bagian bawah, misalnya di usus besar atau rektum. Pada penderita darah yang keluar bersama feses akan terjadi terlihat merah. Hal ini dikarenakan oleh pendarahan yang terletak di area dubur. Beberapa faktor yang mengakibatkan pendarahan saluran pencernaan atau disebut dengan hematozezia, yaitu wasir, pisuraani, divertikulitis, radang usus, polip usus, tumor jinak, kanker. Nah, buat teman-teman yang memiliki penyakit BAB, ini perlu ditangani gitu ya. Kemudian faktor risiko BAB berdarah dapat terjadi pada siapa saja gitu ya. Ada beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seorang mengalami BAB berdarah, yaitu mengalami sembelit, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, mengkonsumsi obat antiinflamasi, menderita sirosis hati. Gejala BAB berdarah tergantung pada jenis pada penderita tersebut. Gejala utama yang timbul adalah darah pada feses yang berwarna merah segar. Selain keluar bersama feses, darah juga dapat menetes langsung dari anus. Penderita ini dapat mengalami gejala penyerta seperti diare, demam, perubahan frekuensi BAB, sakit perut, penurunan berat badan. Nah, selain terdapat pada warna gelap pada feses, melena juga dapat disertai gejala lain seperti muntah darah berwarna kopi, kulit dan menguning, mudah lelah, pusing, dan pingsan. Nah, buat para sahabat tutor, untuk mengatasi penyakit seperti ini, biasanya kita sarankan untuk mengkonsumsi herbal dari HNI seperti herbal minyak herbal sinergi. Ini bisa mampu menangani masalah penyakit dalam. Oke, itu saja bisa sambil tutor berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.